Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bagian yaitu Bapak Reza Maulana dan rekan-rekan sekalian saya hormati. Izinkan saya Rani Swayun sebagai presenter dan rekan kami akan menyampaikan mengenai proposal bisnis kami dalam 15 menit ke depan. Dan untuk presentasi yang pertama yaitu akan dilakukan oleh Ibu Rida. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait apa sih itu CV Koki.Food. Koki.Food merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, di mana perusahaan ini memiliki visi yaitu menciptakan makanan sehat dan rendah kalori dan memperbaiki pola makan masyarakat dengan makanan sehat rendah kalori dengan memanfaatkan buah lokal Madura dan ubi jalar untuk meningkatkan nilai ekonomis buah lokal Madura dan ubi jalar. Sedangkan visinya yaitu menggunakan buah lokal Madura dan ubi jalar sebagai bahan baku utama produksi dan mengedepankan kebersihan dan kualitas produksi untuk kepuasan konsumen. Di sini kita memproduksi suatu produk makanan bisa dijadikan sebagai makanan ringan ataupun makanan utama, yaitu buah ataupun kita bisa mendengarnya sebagai kebab buah. Di sini, CV Koki.Food memiliki dampak ekonomi. Yang pertama, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan petani di Madura. Karena di sini kita menggunakan buah lokal Madura sebagai isian dari kebab. Sedangkan dampak sosialnya, kita bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar yang berada di daerah sekitar Koki.Food ini. Di sini kita memiliki daerah di Jalan Kemuning, Kabupaten Pamekasan. Di tengah-tengah kota karena strategis. Di sini akan banyak masyarakat yang melalui lokasi ini untuk melakukan pembelian makanan karena di lokasi ini banyak terdapat UKM-UKM yang memasarkan makanan-makanan ringan seperti itu. Untuk selanjutnya ada aspek pemasaran. Nah, di sini kita akan memasarkan produk kita secara online maupun untuk offline kita menyediakan di outlet secara langsung. Untuk online kita untuk media promosinya di sini kita memanfaatkan media online dan media offline. Untuk offline kita akan promosi melalui banner dan promosi mulut ke mulut. Untuk media online-nya kita promosinya menyewakan paid promo dan sewa-sewa food vlogger. Selain itu kita akan menaikkan produk kita di aplikasi-aplikasi e-commerce. Selain itu permintaan kita proyeksikan terus meningkat selama 5 tahun mendatang. Nah, untuk proyeksi penawarannya, kita usahakan penawaran produk harus lebih tinggi dari jumlah total permintaan produk karena untuk mengantisipasi kelangkaan produk. Untuk rencana penjualan, di sini kita menjual produk dikhususkan di Kabupaten Pamekasan. Namun karena bisnis ini dalam jangka panjang, maka kita akan memasarkannya dalam bentuk franchise. Jadi akan ada beberapa cabang di wilayah Indonesia ini. Misalnya ada di Sampang, Sumeneb ataupun Bangkalan, atau bisa di daerah-daerah lainnya di luar Jawa seperti itu. Untuk strategi promosinya sudah saya sebutkan tadi. Untuk segmentasinya kita di sini menyasar konsumen yang berusia 16 sampai 60 tahun. Untuk gendernya kita tidak membatasi. Laki-laki ataupun perempuan itu bisa. Di sini kita menyasar konsumen yang memiliki tingkat perekonomian yang menengah sampai ke atas. Karena apa? Makanan kita yang produksi itu memiliki harga yang relatif murah seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bapak Reza. Oke, terima kasih pada Bu Rida. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama ciri produk berbentuk seperti kebab, biasanya hanya saja varian isi di dalamnya adalah buah lokal Madura dan bahan dasar kulit tortilla adalah ubi jalar. Produk hanya memiliki satu varian ukurannya yaitu sedang. Selanjutnya untuk fungsi dan kegunaan produk sweet memiliki beberapa kegunaan yaitu yang pertama sebagai camilan yang menyehatkan, yang kedua rendah kalori dan memberikan efek kenyang yang lebih lama, yang ketiga memberikan rasa ketertarikan yang lebih untuk mencicipi karena berbagai aneka topping. Selanjutnya keunikan produk sweet memiliki keunikan yang tidak memiliki produk makanan lainnya. Yang pertama, memanfaatkan buah lokal Madura dan ubi jalar sebagai bahan baku tanpa menggunakan buah impor. Yang kedua, rasa kebab yang cenderung manis. Yang ketiga, terdapat berbagai topping di atas kebab. Selanjutnya, lokasi usahanya di Jalan Kemuning, Kabupaten Pamekasan. Untuk kapasitas produksinya diestimasikan untuk 5 tahun mendatang. Oke, next slide. Berikut proses produksinya yaitu yang pertama,
persiapan alat dan bahan produksi. Yang kedua, pencucian buah dan ubi jalar. Buah dikupas dan dipotong, selanjutnya ubi jalar direbus dan dihancurkan, selanjutnya campurkan dengan bahan biaya seperti tepung dan telur, lalu aduk sampai kalis, selanjutnya cetak menjadi kulit tortilla berbentuk bulat, selanjutnya panggang sebentar kulit ke dalam kulit tortilla lalu lipat, kemudian panggang kembali kebab sampai matang, terus beri topping di atasnya, kemudian kemas ke dalam kemasan. Selanjutnya kebab siap dikonsumsi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan Ibu Silvi. Terima kasih. Jadi begini Bapak dan Ibu, pada slide yang sedang ditampilkan ada beberapa barang yang digunakan dalam proses produksi yang tentunya barang tersebut sudah kami perhitungkan dengan baik. Setiap biaya barang habis pakai yang kami gunakan memiliki fungsi, volume, harga satuan, serta nilai yang berbeda-beda dalam melakukan produksi. Jadi total keseluruhan dari biaya barang habis pakai sebesar Rp1.501.000 dan beda lagi untuk biaya perjalanan yang kami lakukan dalam satu kali pembelian bahan baku yaitu sebesar 20.000. Jadi semisal perjalanan itu dilakukan selama 5 kali akan menghabiskan 100.000. Selanjutnya biaya utilitas. Biaya utilitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Untuk biaya utilitas yang ada di perusahaan kami yaitu terdiri dari pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi wifi, pemasangan instalasi air, sehingga total biaya yang kami habiskan 1.400.000. Sedangkan untuk biaya mesin dan peralatannya yang digunakan di perusahaan kami terdiri dari mixer, pengepres adonan, teflon, gerobak, gas LPG, dan lain-lain yang memiliki merek, jumlah, dan harga yang berbeda-beda. Sehingga total biaya yang kami habiskan sebesar Rp13.238.000. Selanjutnya dilanjutkan kepada Ibu Rani. Dan untuk mengenai aspek organisasi dan sumber daya manusia, di sini untuk pemilik usahanya adalah Ibu Faridatul Jannah, manajemen pemasaran dan Silvi Kotrunada, manajemen produksi adalah Reza Maulana Al-Farisi, dan manajemen keuangan adalah Suci Firdaus, dan manajemen sumber daya manusia adalah saya Rani Syuhyuni. Dan untuk pengembangan SDM-nya sendiri, yang pertama adalah memberikan pelatihan pekerja untuk mengasah soft skill dan hard skill. Yang kedua adalah menjamin K3, yang ketiga adalah memberikan jatah libur setiap 1 bulan 2 kali. Dan yang terakhir adalah memberikan reward ketika pekerjaan dikerjakan baik dan melampaui target. Terima kasih. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Ibu Suci Firdaus. Baik, terima kasih. Di sini untuk yang pertama, untuk total aset yang kami miliki di sini sebesar 20.238.000 dan investasi praoperasinya sebesar 8.100.000 sehingga diperoleh total investasi sebesar 28.338.000. Kemudian untuk biaya proyek yang kami butuhkan di sini sebesar 43.859.000. Baik, selanjutnya terkait penjualan produk suite. Pada tahun pertama, kami akan menjualnya sebanyak 800 unit dengan harga satuan produk sebesar 10.000, sedangkan untuk prospek penjualan ke depannya, kami akan menargetkan penjualan produk kami sebanyak 1.000 sampai 3.000 unit. Dan berdasarkan perhitungan di tahun pertama, kami akan mendapatkan laba sekitar 2 juta. Untuk biaya penyusutan sendiri, setiap tahunnya kami memperhitungkan biaya penyusutan sebesar 400.000. Baik, selanjutnya terkait pembiayaan proyek yang kami butuhkan, yaitu sebesar 10.500.000 dengan sumber pembiayaannya berasal dari modal sendiri dengan persentase 80,95% dan sisanya berasal dari perolehan pinjaman. Selanjutnya, yaitu terkait analisis kelayakan usaha. Berdasarkan hasil perhitungan net present value, usaha yang akan kami kerjakan ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya juga, terkait perhitungan internal rate of return dan perhitungan net benefit cost ratio menyatakan bahwa bisnis kami memang layak untuk diteruskan. Kemudian untuk jangka waktu pengembalian dana kami kepada investor atau payback period akan berlangsung setelah 4 bulan lamanya. Lalu untuk break even point atau titik impas usaha kami akan terjadi apabila perusahaan kami telah menjual sebanyak 3.000 unit dan rupiah penjualan yang didapatkan sebesar 30.500.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelum dilanjutkan oleh presenter, sedikit saya tambahkan. Latar belakang dari adanya cv-koki.food ini karena adanya keluhan masyarakat untuk menurunkan berat badan. Karena selama pandemi COVID ini dan adanya lockdown, di sini mereka mengeluhkan bahwa berat badan mereka naik. Sehingga dari permasalahan tersebut, kita memiliki inovasi yang terbaru untuk membuat suatu produk yaitu sweet, di mana sweet fruit wrap in tortilla ini merupakan suatu inovasi kebab yang berisi buah, sehingga kebabnya sehat, rendah kalori, dan bercita rasa manis seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Ibu Presenter. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofon. Terima kasih. Baik, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maduri Diana Putri dari pihak perbankan ingin menanyakan kepada perusahaan Anda. Misal nih,
ketika perusahaan Anda meminjam modal sebesar 30 juta pada pihak bank, nah bagaimana cara perusahaan Anda ini mengajukannya? Dan apabila Anda tidak bisa mengembalikan sesuai diberikan, nah jaminan apa perusahaan Anda berikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak mitra bank. Di sini kita akan melakukan sesuai SOP yang berlaku di bank. Di sini kita akan melengkapi surat-surat dan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan oleh bank. Di sini kita akan melunasi pinjaman tepat waktu. Jika kita tidak melunasi pinjaman tepat waktu, akan ada beberapa aset tertentu yang akan kita jadikan sebagai jaminan untuk melunasi pinjaman-pinjaman di bank seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari pihak restoran. Saya ingin memperhatikan dari pihak restoran ingin menanyakan, jika kami memasukkan produk Anda dalam daftar menu makanan di restoran kami, apa yang menjamin produk Anda memberikan keuntungan bagi restoran kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya, kebab merupakan salah satu makanan cepat saji yang notabene makanan cepat saji itu merupakan makanan yang disenangi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami yakin dengan perpaduan yang ada, masyarakat akan lebih senang menikmati kebab. Selain itu, produk ini mampu menjadikan sebuah solusi cemilan bagi orang-orang yang sedang menjalani program diet. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, saya dari Mitra Petani. Jika kami bersedia memasuk bahan baku untuk perusahaan Anda, kira-kira apa feedback yang dapat Anda berikan untuk mempertahankan kerjasama kita ini? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mitra Petani. Untuk feedback yang diberikan yaitu mempromosikan bahan baku Anda dan meyakinkan konsumen bahwa produk atau bahan baku Anda itu berkualitas dan tidak perlu ragu untuk membeli bahan baku Anda. Dengan begitu, saling menguntungkan dan bersinergi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiah dari pihak investor. Ingin menanyakan kepada perusahaan Anda, jika Anda mendapatkan dana dari investor, lalu bagaimana cara bisnis Anda mengalokasikan dana tersebut agar memperoleh keuntungan yang maksimal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini cara perusahaan kami untuk mengalokasikan dana tersebut agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Perusahaan kami pastinya akan terus menjaga kualitas produk yang kami jual supaya tidak kalah saing dengan produk serupa lainnya. Selain itu, di sini kami akan terus memperhatikan target pasar kami dengan memaksimalkan produk yang kami jual kepada konsumen. Kemudian kami juga akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi penjualan produk kami. Selain itu, kami juga akan mengelola keuangan perusahaan dengan melakukan proses akuntansi secara tepat dan akurat untuk menghindari segala macam risiko yang bisa merugikan bisnis kami. Pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Amalia Putri sebagai Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ingin bertanya, bagaimana kesediaan jaminan kesehatan bagi karyawan dan konsumen dari produk yang perusahaan Anda hasilkan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Mitra Kesehatan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mitra Kesehatan. Perusahaan kami itu merupakan bisnis yang bentuk produksinya makanan sehat dan rendah kalori di masa pandemi, yaitu sweet, di mana memiliki manfaat bagi kesehatan, yaitu makanan ini berupa hasil diversifikasi buah lokal Madura. Dan dapat kami jamin produk ini sangat sehat untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan yang memiliki khasiat yang tinggi bagi kesehatan. Dan produk ini merupakan produk terkait ketersediaan jaminan kesehatan bagi karyawan dan konsumen dari produk ini, yaitu jaminan kesehatan karyawan dan konsumen sudah terjamin karena produk ini telah diuji hasilnya dan sangat kaya manfaatnya bagi
kesehatan di mana dapat menurunkan berat badan dan menurunkan diabetes. Jadi untuk ketersediaan jaminan kesehatan bagi karyawan kita memprioritaskan syarat paling utama. Karyawan sarapan belum kerja, istirahat sesuai jam kerja, mengadakan pengecekan berkala setiap masuk ke perusahaan. Karena apabila kesehatan tergantung maka akan menghambat kinerja karyawan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya harap dengan adanya meeting ini kami bisa melakukan kerjasama dengan berbagai mitra yang ada. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.